Seorang suami menghabisi istri dengan anaknya sendiri, padahal dirinya kerap pamerkan kebahagiaan bersama keluarganya di sosial media. Terlihat selalu romantis, namun ternyata melakukan hal seperti ini. Gara-gara kecemburuan dan hal sepele, nampaknya keluarga jadi korban. Lelaki ini tak berpikir panjang, memilih menghabisi keluarganya sendiri. Kejadian kisah nyata ini terjadi di Malaka, Malaysia, tetangga sebelah. Nampaknya pemberitaan jadi heboh pasca di Malaka terjadi seorang suami menghabisi istri dan anak sendiri. Kasus ini sendiri terjadi sudah cukup lama, di tahun 2019, namun dibahas kembali untuk dijadikan pelajaran agar dihindari. Di tanggal 6 Oktober 2019, seorang suami warga negara Singapura yang selalu posting di sosial media pribadinya, bahkan selalu mengucapkan ucapan selamat ulang tahun dengan penuh romantisan kepada sang istri. Namun ternyata ucapan tersebut adalah ucapan terakhir dari sang suami kepada istrinya. Tak hanya sang suami yang kerap romantis, namun sama halnya dengan sang istri yang kerap memposting kebahagiaan keromantisan keluarga mereka. Seorang wanita bernama Nur Fazera binti Bidin berusia 27 tahun, menikah dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama berusia 11 tahun, sementara yang kedua dirahasiakan tak dipublikasi. Tak lama di tanggal 7 Oktober 2019, seorang warga yang sedang membersihkan parit di lahan kosong nampaknya mencium bau busuk menyengat seperti bangkai, hingga akhirnya mencari bau sumber tersebut. Warga itu pun kaget menemukan potongan daging mirip potongan manusia. Hingga akhirnya kaget dan histeris, warga tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang usai mendapatkan laporan. Evakuasi potongan tersebut dan dibawa ke rumah sakit untuk dicek identitas sidik jari. Pihak yang berwajib pun yakin kalau ini adalah jasad manusia. Polisi menyelidiki kasus ini ternyata dari potongan-potongan itu ditemukan 2 identitas sidik jari. Satu dikenal sebagai ibu dan satu lagi sebagai anaknya bernama Nur Fazera dan Muhammad Iman. Tak lama polisi pun mencari alamat dari kedua korban dan mencari suami dari korban. Menyelidiki kasus ini dengan benar, polisi pun cepat mendapatkan pelakunya yang ternyata pelakunya adalah suaminya sendiri bernama Sahrul Nizam berusia 30 tahun. Di awal Sahrul sendiri membantah kalau dirinya pelakunya, namun dengan bukti-bukti yang ada tak bisa membantah lagi. Bahkan di rumah korban pun banyak cairan merah yang belum dibersihkan. Dengan adanya bukti-bukti yang tak bisa mengelak lagi, pelaku pun akhirnya mengakui. Sahrul pun mengakui motifnya ada percekcokan, bahkan ada kecemburuan di dalam pertengkaran mereka. Entah karena kecemburuan dan masalah ekonomi, namun motifnya keluarga mereka baru-baru ini cekcok. Pasangan yang selalu terlihat mesra di sosial media ada kecekcokan dalam rumah tangga. Hingga akhirnya sang istri dihabisi sang suami karena masalah sepele. Sang suami menikam sang istri dengan sajam beberapa kali hingga tak bernyawa. Karena kejadian ini dilihat anak pertama pelaku langsung saja menghabisi juga anak pertama. Menghabisi anak pertama dengan aksi yang sama, akhirnya dirinya pun bingung hendak berbuat apa kepada 2 jasad yang ada di rumah. Setelah dipikir panjang, akhirnya pelaku pun melakukan muti kepada keduanya dan membuang di beberapa tempat. Bahkan yang lebih anehnya, saat dirinya melakukan muti, anak keduanya pun ada di sana melihat semua kegiatan sang ayah. Dari kejadian dan terbongkarnya kasus ini membuat para kaget, tetangga dan keluarga pun tak menyangka. Bahkan follower di sosial media pun tak menyangka kejadian ini terjadi kepada pasangan romantis. Pelaku sendiri diamankan dan disidangkan hingga mendapatkan vonis hukuman mati. Keluarga pun menyayangkan tak tahu ada permasalahan apa di antara mereka. Sang suami adalah warga negara Singapura yang menikahi sang istri warga negara Malaysia dan mereka tinggal di Malaysia. Buntut dari permasalahan ini yang jadi korban adalah anak kedua juga. Anak kedua kini dirawat oleh keluarga sang ibu. Bahkan anak kedua pun kini kehilangan sang ayah yang harus diamankan, bahkan mendapatkan vonis mati juga. Di usia yang masih muda dirinya mendapatkan pengalaman sang ayah melakukan muti di depan wajahnya terhadap sang ibu dan sang kakak. Akhirnya anak kedua pun mendapatkan perawatan, bertemu dengan psikolog beberapa kali. Namun ternyata rumah tangga yang selalu dipamerkan dengan penuh kebahagiaan, di dalamnya terdapat sesuatu yang orang tak tahu. Bahkan kasus ini pun membuat orang cukup kaget. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.